Ya, Bu. Nah, berikutnya adalah partisipatory, Mas. Ini saya beberapa kali ngobrol sama teman-teman juga agak susah mereka mempraktekkan karena memang Ah, mungkin masih agak abstrak. Tapi ya, intinya adalah engage partisipatory ini juga sangat penting. Di mana kita mengajak partisipasi sama gerakan yang kita bikin gitu. Itu sebenarnya kolaborasi menjadi sangat penting. Kelihatan sekali sebenarnya partisipasi dari tenant misalnya atau partisipasi dari musisi itu ya, win-win, saling menguntungkan bagi mereka maupun menguntungkan bagi kami dan ya, menguntungkan sebagai satu kalau sebutlah kita sebagai warga gitu ya atau kalau ya, katakanlah sebagai community. Jadi ya, sebenarnya potret dari kiri ya. Jadi ya, tiba-tiba ekonomi harus didrive oleh sebuah komunalisme gitu. ya, betul. Dan itu menurut saya menjadi sangat menarik untuk kita yang sebenarnya Ya, punya semangat itu. Kita ya, ya, punya yang namanya gotong royong, kita punya yang namanya komunitas-komunitas yang saya rasa sangat berbeda dibandingin dengan negara lain. Misalnya katakanlah dengan Singapura gitu. ya, Orang betul. Singapura itu sangat egoistis. Ya, individu. Kalau kita ngomong dalam konteks M-Block, orang Singapura juga kurang talented gitu, kurang bertalenta Ya, dibandingin kita. Kita jauh ya, lebih bertalenta gitu. Atau orang betul. Malaysia deh, orang Malaysia Wah, terus itu kalau istri saya. band-band Indonesia ini, band kelas 3 Indonesia ini kalau dibawa ke Malaysia udah terbaik kali Mas. Walaupun saya bukan Marah istri. musisi ya, tapi saya membanggakan Marah. mereka. Boleh di challenge tapi mungkin Oke. Mas Budi juga punya apa namanya pengalaman dengan Malaysia. Tapi dari yang saya amati kita jelas jauh lebih maju dibandingin mereka in terms of talent gitu. Ya, ya, betul. Betul. Nah, dan Ya, kita ya, belum ngomong yang lain-lain Mas ya, ngomong ya, craft, ngomong segala macam. Jadi sebenarnya saya selalu menghubungkan dengan creative confidence akhirnya. Kita harusnya punya kepercayaan diri kreatif yang harusnya luar biasa karena kita memang punya resources, kita punya talenta dan ya, kita punya sifat-sifat yang baik ya tadi betul. misalnya komunitaris, kolaborasi segala macam dan akhirnya ya tugas kita yuk kita bergerak bersama-sama gitu dan jangan lupa kita punya bonus demografi itu udah pasti menjadi apa namanya pembeda. Tapi setuju nggak Mas kalau Malaysia dibanding kita talentanya jauh lebih maju gitu? Bisa dikunci rumah saya sama istri saya nanti. istri saya, istri saya kan orang Malaysia. Iya kan? Ya, Mungkin nggak, tapi Thailand itu sangat ya. ya, tapi saya rasa itu true, betul juga sih. Jadi kita ini sebetulnya banyak sekali sumber daya, kita punya talent dan segala macam. Tinggal sebetulnya bagaimana kita menggabungkan semua itu menjadi sebuah elemen yang betul-betul kita bisa bergerak bersama, tapi menjadi local global brand kan gitu ya. Jadi bagi saya locality itu bukan berarti tidak bisa menjadi global kan gitu ya. Malahan banyak Ya, sekali local brand itu menjadi global gitu. Itu yang saya lihat gitu. ya betul, betul, betul Mas. Jadi menurut saya dari pengalaman saya di M-Block karena saya sebenarnya beruntung, saya kan perjalanan saya dari filosofi kopi, terus saya bikin kebun ide, Ya, terus lalu terakhir dengan M-Block. Yang M-Block yang saya syukuri adalah saya bisa karena posisi saya di M-Block ya gitu, saya bisa ya, berinteraksi dengan brand-brand lokal yang ada di situ. Kan banyak ya, sekali ya, ya dari Mr. betul. Rosman, dari Bondoro, dari Konektun, Mata Lokal. Kawasan yang lebih luas. Tadinya saya kan mungkin harus kasih tahu juga, saya baru announce buku sekitar 2 bulan lalu, judulnya Artisan Brand.
memang saya susun dan saya meriset di pelaku-pelaku brand lokal gitu. Tapi dari pengalaman buku saya itu, saya tadinya tidak membayangkan saya akan bisa menulis lagi gitu. Tapi begitu saya tulis dan akhirnya saya berinteraksi dengan teman-teman brand lokal yang cukup banyak, saya jadinya lebih bersemangat sekarang untuk membayangkan bisa menulis hal-hal yang lain. Salah satunya yang jadi atensi saya adalah placemaking, Mas. Placemaking. Jadi apa saya itu, sempat bikin diskusi, mungkin Mas Budi pernah dengar. Jadi saya baru sadar dengan terminologi placemaking. Placemaking itu sebenarnya terminologi yang nggak baru, Mas. Itu muncul pertama kali di Belanda. Ketika Belanda itu dipenuhi dengan, kita tahu Amsterdam dipenuhi dengan onggokan bangunan-bangunan kuno, bangunan lama, yang harus boleh dibongkar dan harus dihidupkan. Akhirnya dia di reinterpretasi atau di preserve gitu ya, menjadi sebuah tempat baru yang mempunyai nilai ekonomi dan nilai partisipasi publik yang tinggi. Dari situ akhirnya disiplin placemaking itu menjadi disiplin branding sebenarnya, Mas. Dan itu akhirnya terjadi di seluruh dunia. Makanya banyak sekali kalau kita buka di Google ada placemaking Melbourne, placemaking Oslo, placemaking Asia, placemaking Amerika Latin, segala macam, Mas. Sebagai contoh adalah misalnya ada sebuah media, sebenarnya dia tadinya media lifestyle, namanya Time Out. Time Out itu akhirnya bikin Time Out Market Lisboa, Time Out Market Boston. Itu sebenarnya placemaking, Mas. Bangunan lama dihidupkan dan dia menggali brand-brand lokal di kurasi dan akhirnya digerakkan gitu. Itu sebenarnya di New York juga mungkin banyak tempat seperti itu, market-market lokal yang akhirnya dihidupkan dan dia menjadi destinasi maupun menjadi kekuatan yang punya magnet untuk lokalitas itu menjadi global tadi, Mas. Untuk lokalitas menjadi kekuatan yang akhirnya partisipasi publik itu dilibatkan. Karena dia menjadi kalau zaman dulu kayak zaman dulu kayak mungkin kayak desa ya. Kayak desa. Jadi dulu itu dari sosialisme itu muncul lagi. Betul. Kalau M-Block sedikit banyak kita pengen menggali itu lagi, Mas. Ya, itu saya terus terang aja, saya juga kaget waktu Mas Handoko cerita soal M-Block itu gitu ya. Saya pikir ini dalam situasi yang seperti ini apakah memungkinkan itu ya. Tetapi saya pikir ini konsepnya hanya sekedar konsep tempatnya, tempat lama, konsepnya seperti tempat mall biasa. Saya pikir ternyata dengan konsep yang Mas Handoko lakukan seperti itu menjadi sesuatu yang luar biasa dan menjadi sebuah pride-nya lokal itu menjadi timbul gitu ya. Lain beda rasanya kalau kita pergi ke mall gitu ya. Nggak ada rasa pride lokalnya kita masuk ke mall. Tapi kalau kita pergi ke sana itu kita merasa wah saya ini orang Indonesia, ini semuanya itu adalah lokal dan engagement tadi itu dan partisipasi di sekitar M-Block pada saat apapun acaranya dan segala macam itu ada gitu saya lihat. Dan sebenarnya semangat ini bisa di-copy di mana aja, Mas. Saya sudah cukup meriset. Misalnya contohnya mungkin kalau pernah ke Mas Singgih Kartono di Temanggung itu di Pasar Papringan. Itu wajib kunjung menurut saya. Pasar Papringan kurang lebih adalah sebuah setting placemaking. Narasinya karena kalau dibandingkan dengan M-Block narasinya adalah bangunan lama atau bangunan yang tidak terpakai, bekas katakanlah percetakan uang menjadi creative hub gitu ya. Bayangkan kalau yang dilakukan oleh Mas Singgih itu hanya berawal dari narasinya dari bambu, Mas. Bayangkan dari bambu yang problem, bambu yang tadinya saya ingat soalnya prosesnya dari awal saya ingin mengikuti ketika Mas Singgih mengajak saya ke sebuah
hutan bambu katakanlah, dia bilang, Mas lihat tuh bambu yang menjulur dari atas ke bawah kena matahari begitu indahnya gitu ya, dia bilang. Tapi masa di sini tidak ada yang menganggap keindahan itu. Yang ada adalah ini tempat jin buang anak, tempat pipis, tempat orang pacaran ngumpet, dengan segala keburukannya. Dan harganya sangat murah di desa bambu. Jadi bayangkan Mas Silvi berhasil membuat placemaking dari bambu, narasi bambu menjadi sepedagi, menjadi sepeda bambu yang jualnya sangat mahal, satu frame-nya 3,5 sampai 7 juta. Dan akhirnya menjadi pasar papringan atau pasar bambu yang akhirnya hidup menjadi destinasi dan bisa mengempower atau memberdayakan masyarakat. Masyarakat menjadi desainer, masyarakat menjadi juru masak, menjadi tukang cukur, menjadi barista, segala macam. Nah, itu sebenarnya prinsip dari placemaking yang kita harusnya bisa membangun di mana aja, Mas. Kita kenapa nggak bisa bangun di Bintaro? Kita kenapa nggak bisa bangun di BSD? Kenapa nggak bisa bangun di Bantul? Segala macam. Jadi sebenarnya menurut saya katakanlah approach placemaking ini saya merasa berkewajiban untuk mempertajam itu gitu. Dan kita punya banyak narasi, Mas. Gedung tua begitu banyak. Tadi sebenarnya yang dilakukan oleh Mas Budi menurut saya narasi Gunung Kerinci itu adalah sebenarnya secara nggak sadar kalau Mas Budi juga menggiring destinasi ke sana, sebenarnya itu ya sebuah placemaking juga. Maksudnya bisa macam-macam dan akhirnya bisa jadi placemaking digital juga. Itu malah itu malah sudah terjadi, Mas. Jadi malahan sebetulnya konsep awalnya kita memang memulainya itu medianya dari kopi. Karena saya pikir ini adalah sebuah tren yang memang lagi cukup bagus waktu itu dan cukup berkembang. Lebih mudah saya membangun itu lewat media kopi waktu itu. Tetapi saya tahu bahwa keindahan daerah itu salah satu yang terbaik menurut saya di dunia, tapi nggak ada orang yang kenal gitu. Nah, sekarang malah orang sudah mulai berbondong-bondong memperkenalkan, dan masyarakat di sana itu hampir semua petani kopi saya itu yang ada di situ itu yang saya bekerja sama dengan mereka. Itu sekarang mereka punya homestay yang sudah lebih representatif, ya. Mereka sudah belajar bagaimana menerima tamu dengan baik. Mereka sudah mendirikan tempat-tempat ngopi yang bagus-bagus dengan kopi produknya mereka sendiri semuanya. Kemudian destinasi-destinasi baru yang dibangun, sehingga kehidupan ekonominya di daerah kaki Gunung Kerinci itu luar biasa menurut saya gitu. Jadi walaupun konsepnya nggak seperti close konsep yang seperti di M Block karena itu adalah sebuah tempat yang spesifik gitu. Ini menjadi sebuah yang lebih luas yang ada di situ gitu. Ya, betul. Ya. Kita kayaknya udah lama ngobrol, kita belum membuka pertanyaan nih, Mas. Iya, tadi sebetulnya ada beberapa. Iya, tadi ada ini yang menanya. Iya, kita kan ngobrol-ngobrol ngopi warung kopi tadi sebetulnya nggak ada rencana khusus gitu ya. Tapi mana tahu ada teman-teman yang pengen nanya, nggak boleh. Ini ada pertanyaan juga nih, gimana ya cara membangun kembali interest masyarakat setelah pandemi ini? In case kita bisnis kulineri and we are local gitu. Gimana menurut Mas Handoko? Iya, terus terang sekarang ini masih fase, karena saya juga ngobrol dengan beberapa stakeholder, dengan government juga, dengan hub-hub kreatif dan mungkin dengan industri lain, karena saya cukup lebar ininya, ada event segala macam. Sekarang ini memang masih di fase katakanlah social distancing, jaga jarak, dan memang sangat berat untuk bisnis F&B. Saya dengar juga yang pemain-pemain F&B yang besar justru banyak yang katakanlah ya pastinya tutup, dan banyak yang kurang enak lah bagi karyawan gitu. Pasti yang paling jadi prioritas kan karyawan. Itu mungkin fase ini memang harus dilewati, dan kita kayaknya harus daya tahan kita diuji di sini memang. Terus step berikutnya adalah menurut saya ketika mulai pelan-pelan pulih itu kayaknya kalau saya boleh kasih saran,
Yang cukup berat adalah ya kita harus bisa apa ya, bahan baku lah. Bahan baku kalau di F&B itu spesifik, itu bahan baku kita harus siap, dan kita menjaga karyawan untuk tetap begitu pelan-pelan ini kita harus mereka harus siap. Kalau bisa dikasih PR mereka untuk gimana selama ini, dicoba untuk apa ya, meredefinisi ulang dan mungkin evaluasi segala macam mungkin sekarang, tapi memang butuh tenaga untuk menyiapkan nanti, namanya krisis kan pasti begini, nanti pasti akan naik kan. Nah ketika naik itu kita jangan sampai harus jadi nggak bisa ikut serta gitu. Itu yang menjadi challenge sih menurut saya, dan memang susah. Tipsnya apa, saya rasa agak berat, tapi intinya adalah mungkin ya kita harus melewati ini, dan mungkin bagi yang kecil sebenarnya saya bisa bilang mungkin lebih fleksibel. Ya. Ada juga kemarin itu tadi sebetulnya ada juga tadi kelewat pertanyaannya. Kalau misalnya seandainya katakanlah saya juga nggak tahu, waktu orang tanya ke saya berapa lama sih kemungkinan ini, ya saya bilang saya nggak tahu, saya bukan tuan, jadi saya juga nggak tahu berapa lama ini kan itu ya. Tapi saya selalu mengatakan melihat trennya di Cina, bagaimana mereka ini sudah. Sorry, oh ya, apa tanya? Kalau untuk resto ayam yang daily food, bagaimana kira-kira konsep membangun community-nya? Oke, monggo. Sorry, kepotong tadi ya. Ya, ini pertanyaan menarik nih. Saya selalu bilang memang jangan terjebak sama komoditi, jangan kena komoditi trap lah ya. Walaupun itu susah juga, tapi di F&B juga ada kecenderungan komoditi trap itu terjadi gitu, dan menurut saya pendekatan yang sifatnya customize gitu di masing-masing tempat itu menjadi sangat penting, narasinya gitu, untuk supaya tidak terjebak menjadi, saya nggak tahu ya, ini dari pengamatan saya ya, kopi ini kan eranya katakanlah dari Starbucks ke Blue Bottle kalau kita di luar negeri ya, dari Starbucks, Blue Bottle, terus sekarang Blue Bottle pun udah lumayan usang juga, ada Arabica sekarang, Arabica. Nah, kalau kita perhatikan patternnya, Starbucks tidak mau audience, tapi lebih ke aspirasi yang sangat spesifik, itu semakin dibutuhkan. Saya tidak terlalu, kalau bagi saya aspirasi yang hanya kecil banget pun itu punya impact yang besar. Contoh yang saya tulis di buku saya adalah Lawless, Mas. Lawless Burger. Burger itu kan masuk dari band Seringai, which is band yang sangat hardcore, metal, punk, yang mungkin bukan umur kita lah, Mas. Dia bikin Lawless Burger. Yang surprise saya adalah Lawless Burger di Kemang itu dikunjungi oleh keluarga, Mas, oleh ibu-ibu, oleh bapak-bapak yang seperti kita. Kenapa dia berkunjung? Karena kita harus melihat juga habit dari konsumen. Begitu dia dikunjungin anak-anak, beringin orang tua, dan orang tua yang di situ tetap happy. Walaupun lagunya adalah lagunya Alice Cooper, lagunya punk semua lah, rock and punk lah, metal. Jadi menurut saya community tetap harus ngedrive. Apapun yang kita pilih harus ngedrive kita gitu. Apakah komunitasnya film, seni, apapun ya, animasi atau segala macam, itu kayaknya harus. Betul. Nah, kalau ini ada juga pertanyaan tadi itu, kalau soal menemukan creative confidence bagi UKM yang kebetulan saat ini sedang mesti fight melewati pandemi, sehingga masa wabah lewat kami bisa lebih ready balas dendam, trust dan revenue-nya. Iya, sekali lagi kalau masalah COVID memang kita nggak bisa jawab. Kita maksudnya saya mungkin kalau meletakkan confidence
level kita ini sebenarnya mau sebelum COVID maupun setelah COVID ya. Harusnya cukup percaya diri, karena modal untuk percaya diri tadi yang kita kasih contoh misalnya Mbak Heli atau Glenn Marsalim atau siapapun pemain kecil, atau tadi Mas Budi sudah ngasih ilustrasi, ternyata sangat dianggap di luar. Itu sebenarnya udah bukti bahwa kita sebenarnya punya modal untuk dianggap. Walaupun bukan siapa-siapa. Ini kalau saya ibaratkan dalam persaingan, kecuali modal ya, di mata konsumen, mau saya atau mau siapapun, mau dibandingin dengan katakanlah brand-brand yang sangat mapan, katakanlah brand-brand Unilever segala macam, udah nggak ada ininya, Mas. Bukan berarti mereka lebih bagus atau kita lebih jelek atau sebaliknya. Jadi kita kayaknya di medan yang lebih demokratis sekarang. Gitu, karena dengan kekecilan kita ini justru kita punya engagement, kita punya kekuatan, dan kita punya pengaruh gitu. Karena pengaruh itu jangan dinilai dengan angka modal atau dengan angka follower, katakanlah gitu. Kalau kita bisa berpengaruh di lingkungan kita, tetangga aja, itu udah pengaruh sebenarnya. Betul. Nah itu esensi dari zaman sekarang sebenarnya seperti itu justru. Ketika kita justru memanfaatkan pengaruh kita secara positif, yang tadi Mas Budi bilang sebagai social impact, itu adalah modal kita. Betul. Gitu. Betul. Sebetulnya contoh yang paling bagus bagi saya sekarang ini, salah satu yang selalu saya cerita ini, ya adalah Jabara itu, Helianti. Kalau dari sisi omset dia ya masih kecil. Artinya masih kecil itu maksudnya bukan siapa-siapa dibandingkan perusahaan-perusahaan besar. Tapi suaranya Jabara itu ke seluruh negara, di mana-mana gitu. Dia sudah diliput oleh Time, Forbes, Fortune, segala macam TV lah, CNN dan segala macam. Jadi yang katakan Mas Handoko katakan tadi itu kecil, itu bukan berarti tidak bersuara. Kecil itu malah bisa berbicara global. Tapi karena bisnis modelnya dia memang menjadi kecil gitu. Jadi tidak juga harus menjadi besar dia, kan itu ya. Itu kan pilihan kita sebetulnya, kan itu ya. Ada juga ini pertanyaan, kalau placement begitu otomatis harus didukung dengan pemerintah daerah juga. Bagaimana meng-approach mereka ya Mas? Karena ya kita tahu lebih banyak kurang disupport gitu. Placemaking ya? Ya. Betul. Sebenarnya kami sendiri sudah mencoba membuka kemungkinan ke daerah ya, maksudnya ke provinsi gitu. Memang kalau dari pengalaman saya di daerah ini kan berbeda dengan Jakarta. Maksudnya kalau saya membayangkan sumber keuangan yang masih sangat besar adalah dari APBD ya. Jadi memang tipe orang pejabat di daerah sangat berbeda dengan di Jakarta dari pengalaman saya, dan memang harus secara komunitas kita harus mempunyai kekuatan sehingga kita punya bargaining power. Saya sering sekali bicara tentang bargaining power, bukannya kita mau sombong atau mau sok gitu, arogan gitu, enggak. Tapi memang kita butuh berpartner sama tinggi, Mas. Kalau kita dari pengalaman saya di daerah kita seperti ini gitu posisinya, itu berat. Karena nanti yang drive di sini. Padahal kita butuh begini supaya kita bisa independen. Itu salah satu kunci kolaborasi. Nah, yang kita mesti yakinkan pada waktu kita begini, itu sebenarnya menguntungkan pihak pemerintah. Karena bisa sustain, bisa segala macam gitu, dan itu PR kita untuk bisa melakukan itu. Teman-teman saya yang katakanlah di Jogja, banyak yang bikin event atau ya kayak tadi contoh Mas Singgi orang yang sangat bisa ngeset kekuatan dirinya gitu sehingga dia punya bargaining power, Mas. Jadi kalau saran saya, bangunlah bargaining power sehingga kelihatan tidak tergantung dari government. Walaupun udah kita pasti harus berkolaborasi ya.
sekarang ini agak susah kita nggak berkolaborasi gitu. Betul. Jadi kolaborasi is the key, tapi percaya diri dan berdiri sama tinggi, duduk sama rendah itu harus kelihatan. Ya, ya betul. Setuju Mas, setuju Mas. Kebetulan ada, tadi saya lihat ada Mas Suryono, itu adalah ketua kelompok tani yang bekerja sama saya di Kerinci. Dia CEO dari PT Alco ya. Itu adalah termasuk coach SBM saya di Kerinci gitu. Ya. Nah, dia sendiri mungkin merasakan bagaimana kami dulunya tuh membangun. Kami tidak, dari awal saya sudah mengatakan saya tidak akan minta bantuan pemerintah. Dari awal itu. Nah, cuman saya tahu bahwa kalau gerakan ini dan apa yang kita lakukan itu akan bermanfaat untuk daerah itu, pemerintah itu suka nggak suka akan melihat gitu. Ya, nah, betul. Itu jangankan pemerintah, yang pada saat kita awal-awal membangun itu memang tidak ada sama sekali. Mas Suryono dia dari petaninya aja yang membangun, saya mensupport dari sisi mungkin capacity building dan segala macam dan konsepnya. Tapi lama-lama orang membaca, baunya juga langsung tercium sama orang, masuk WWF di situ, masuk ada Belgia dari situ, Starbucks masuk ke situ dan segala macam. Begitu yang luar-luar itu masuk pengen membantu, ya nggak mungkin yang pemerintah daerah itu diam aja kan gitu, malu sendiri mereka kan gitu. Nah lama-lama mereka akan mensupport juga dan segala macam. Memang nggak gampang juga sih, tapi kan seperti yang Mas Handoko bilang, saya dari awal saya harus setara dengan mereka. Kalau mereka juga nggak mau, ya nggak apa-apa, kan gitu ya. Dengan modal yang sangat minim kami, ya, Mas Suryono dengan petaninya, yang apa yang ada mereka aja dulu kita lakukan, kan gitu. Kami juga apa yang kami punya, kami lakukan, gitu. Jadi, betul sekali sih, kalau kita mengharapkan Pemda semua, mereka sudah tahu bahwa, wah ini orang ini hanya mengharap dari kita, berarti sudah di atas mereka, kan gitu. Kita yang di bawah. Ya, betul. Gitu. Ya hampir sama dengan Mbak Heni dengan perjuangannya, saya yakin dia punya bargaining power ke government karena setelah terbangun hubungan dengan katakanlah internasional, segala macam. Artinya sebenarnya kita mungkin sebagai tips sih harus membuat strategi untuk apapun yang kita bikin, movement yang kita bikin ini harus misalnya katakanlah diliput atau terdengar oleh ya itu sebenarnya ada step-step komunikasi yang bisa kita jalankan, tapi sebenarnya dengan komunal dan konsepnya jelas, sebenarnya kalau menurut saya itu sangat mungkin untuk kita memiliki influence gitu, memiliki pengaruh yang memiliki impact yang akhirnya menjadi bargaining power, menjadi kekuatan kita untuk bargain gitu. Ya, setuju Mas. Oke Mas, ini waktunya sudah tinggal 2 menit. Jadi tips Mas apa nih terakhir konklusinya untuk teman-teman nih semuanya yang bisa kita berikan? Ya, kalau menurut saya dengan adanya COVID katakanlah ya, sebenarnya saya mempertebal keyakinan saya dan mungkin juga untuk teman-teman bahwa social impact itu sangat penting, lokalitas sangat penting, menjadi brand yang responsible itu sangat penting, dan katakanlah juga kalau lompat ke desain, kita menciptakan produk desain itu juga harus memberikan solusi atau meaning yang kuat ke masyarakat. Nggak bisa lagi semua hanya gimmick, atau katakanlah kalau orang dulu bilang ini aja bisa dijual gitu, nggak bisa. Sekarang produk development-nya pun juga harus benar-benar yang meaningful gitu. Itu saya rasa hal yang penting untuk saat ini. Oke, gitu. Ngobrol warung kopi. Kita ngobrol lagi Mas. Kayaknya belum puas ya, tapi makanya nanti karena kita juga nggak sering-sering ketemu dengan begini kan lebih enak, lebih sering kita ngobrol-ngobrol ngopi sambil teman-teman bisa chip in untuk bertanya dan segala macam. Oke. Makasih Mas Eko ya, undangannya juga terima teman-teman, salam semua dan selamat untuk Anda semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.